Philip. Jokowi, saya nanya nih sama Jokowi, ngerti nggak sih tentang ngerti nggak korupsi? sih? Apa yang diucapkan tidak paham tentang korupsi, tentang majalah OCC RP, ya kan? OCC RP itu membikin berita menominasikan bahwa Jokowi ini nominasi kedua orang terkorup Ketiga, Miss. Kedua ya? Atau ketiga? dunia. Ini basernya sama Jokowi tidak paham tentang dibikinnya di otaknya mereka itu kan corruption itu tentang uang aja. Makanya pendukungnya Jokowi itu ya mata duitan, makanya dia dikasih bansos aja udah bahagia. Tentang korupsi itu tidak melulu dengan uang. Tentang kerusakan, tentang MK. Kemarin Jokowi kan mengajukan anaknya itu, ya kan, merubah sistem. Itu namanya korupsi. Itu merubah sistem, itu namanya korupsi. Tentang pemberantasan korupsi, gagal, dia melemahkan KPK. Itu namanya corruption. Dan satu lagi, tentang pembangunan tol. Jokowi membangun tol itu merubah undang-undang. Jadi kalau orang yang jalanan ini yang akan dibangun oleh pemerintah, kalau tidak mengikuti, dia tidak akan mendapatkan ganti rugi. Dan ganti ruginya pun serendah-rendahnya kayak orang beli cilok. Dan banyak orang yang ganti rugi itu tidak dibayar. Aku ingin tahu nih para pendukungnya si Jokowi ini, seandainya ini kamu, ya kan, kamu ini ya menjadi korban tentang pembangunan tol yang tidak dibayar, kamu masih menyembah Jokowi nggak? Menyembah nggak tuh? Saya nanya nih, kamu aja dikasih bansos 10 kilo aja sudah menyembah sebegitunya. Saya mau tahu ini, tanahmu diambil sama pemerintah waktu itu, ya kan, dan tidak dibayar semestinya. Kamu masih menyembah Jokowi nggak? Ini yang dibilangin perusak. Itu akhirnya dia dinobatkan menjadi presiden terkorup di dunia nomor 2. Salam waras. Ya teman-teman, setelah dikeluarkan berita mengenai OCC RP ini teman-teman, ya, di mana Pak Jokowi masuk dalam finalis ya terkorup dunia, maka itu menjadi ya heboh dan menuai kontroversi teman-teman. Dan bukan hanya itu teman-teman, ternyata di dalam klarifikasi OCC RP ini ya turut juga disinggung nama Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah, bagaimana dengan hal ini? Apakah juga ya Gibran masuk dalam daftar finalis yang disebut OCC RP ini teman-teman? Ya, kita lihat OCC RP kini singgung nama Gibran Raka Buming setelah masukkan Jokowi ke daftar tokoh terkorup dunia. Nah, kita lihat teman-teman, publik tengah dihebohkan dengan daftar nama pemimpin terkorup dunia tahun 2024 yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCC-RP baru-baru ini. Selain menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo, OCC-RP juga menyinggung nama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, ternyata bahwa OCC-RP ini bukan hanya nama presiden yang dimasukkan ke dalam daftar finalis itu teman-teman. Ternyata ya nama Gibran disinggung ya, walaupun tidak dimasukkan, tetapi OCC-RP ini menyinggung nama Gibran sehingga ini menjadi heboh ya, dan seharusnya ini menjadi satu perhatian bagi Bapak Prabowo Subianto selaku presiden ya, di mana
Ini kan sudah diketahui oleh seluruh dunia, sudah diketahui oleh negara-negara yang lain, sehingga bisa saja itu mempengaruhi sekali di dalam negara lain melakukan kerjasama, ya baik itu politik, baik itu di dalam pembangunan, ya bagi negara kita ini oleh negara lain, karena tentu ya sudah tersebar ini di seluruh dunia, dan tentu ya negara-negara yang lain itu ya was-was ya terhadap Indonesia, karena Pak Jokowi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia dan masuk dalam finalis itu. Nah, jadi ya ketika Prabowo tidak punya strategi di dalamnya, maka bisa mempengaruhi sistem pemerintahannya, karena ya tentu sangat sulit untuk melakukan satu kerjasama yang baik antar negara. Nah, jadi bagaimana cara Bapak Prabowo Subianto bisa mengembalikan nama yang rusak itu menjadi baik? Tentu ya dilihat ya tidak mudah ya, karena itu akan dilihat ke depan, beberapa tahun ke depan baru bisa mungkin negara-negara lain itu bisa percaya akan Indonesia, ya bahwa Indonesia ya pemimpinnya tidak ya seperti yang atau tidak masuk lagi dalam daftar finalis tersebut ya di dalam OCCRP. Oke, kita lanjut teman-teman. Kenapa ya nama Gibran atau yang disebut sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ya juga disinggung oleh OCCRP ini. Dalam keterangannya, OCCRP menyebut nominasi ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan juga jurnalisme. Artinya banyak yang menjadi juri di dalam hal ini teman-teman di OCCRP ini, dan ini pasti ada data yang akurat ya, tidak mungkin mereka menyebarluaskan ini apalagi di seluruh dunia yang menyebarluaskan ini kalau tidak punya data yang akurat, data yang valid di dalamnya ya, apalagi ini media internasional, tentu ya alat-alat untuk mencari data itu pasti valid sekali ya, sangat-sangat canggih sekali ya. Ini jurinya teman-teman seperti ahli dari masyarakat sipil, kemudian akademisi, dan juga jurnalisme ya, seluruhnya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan juga kejahatan. Oke. Kemudian OCCRP pun tak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan ya, termasuk pencalonan Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup tersebut. Nah, dalam sejumlah dasar OCCRP juga memasukkan nama Jokowi dalam nominasi tersebut. Salah satunya para ahli sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Nah, ini salah satunya teman-teman, kenapa bisa Pak Jokowi atau nama Pak Jokowi masuk dalam daftar OCCRP tersebut, karena ya sesuai dengan pengamatan dan juga para ahli dan para ahli sipil dan para ahli juga mengatakan bahwa di dalam semasa pemerintahan Pak Jokowi bahwa secara signifikan yang melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia, sehingga ya kalau kita lihat bagaimana korupsi di Indonesia bukan ya dari tahun ke tahun itu bukan semakin menurun ya, malah semakin bertambah ya, sampai dengan ya terkorupsi yang terbesar di tahun 2024 itu yaitu 300 triliun, dan juga menjadi sorotan hukumannya teman-teman yang menuai komentar netizen, menuai desakan netizen kepada pemerintahan Prabowo ya, karena itu hanya 6,5 tahun ya dihukum, padahal ya merugikan uang negara sekitar 300 triliun. Itu ya menjadi satu perhatian, artinya bahwa pemberantasan korupsi, anti korupsi makin melemah. Oke, Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum. Nah, ini salah satunya ya karena kritikan-kritikan masyarakat yang sangat luas itu karena ya rusak ya di dalam pemerintahannya, rusak lembaga pemilihan umum. Nah, kita lanjut
ia dianggap mencari keuntungan demi ambisi politik putranya Gibran. Nah, ini makanya di sini nama Gibran disebut ya bukan dalam arti ya Gibran masuk finalis seperti Pak Jokowi, tidak, tetapi oleh karena masuknya Gibran dalam ambisi politik Pak Jokowi ya menjadi Gibran ya wakil presiden, makanya disebut nama Gibran di sini. Ya, karena ia dianggap mencari keuntungan demi ambisi politik putranya Gibran. Kemudian namun lembaga tersebut mengakui jika mereka tidak memiliki bukti langsung. Ya, ternyata lembaga tersebut tidak memiliki bukti langsung, hanya mengamati ya apa yang sudah terjadi di Indonesia selama tahun 2024 ini. Kehebohan-kehebohan yang terjadi, kritikan-kritikan masyarakat yang terjadi. Jadi itu yang menjadi landasan OCCRP ini yang memasukkan nama Pak Jokowi sebagai terkorup dunia. Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama, kata penerbit OCCRP Drew Sullivan. Nah, itu teman-teman, ya kenapa ya nama Gibran juga diseret di dalam hal ini, ternyata bahwa itu mempengaruhi karena situasi politiknya, bukan dalam arti ya Gibran masuk di dalam OCCRP, tidak, tetapi oleh karena Pak Jokowi masuk, maka ya nama Gibran juga terbawa-bawa di dalam hal itu. Nah, itu teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.